baik yang tua, yang muda, semuanya dzurriyyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sepuh, para kiai, para asatidz, wabil khusus yang terhormat Bapak Haji Imam Tobroni, SAD, MM, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, alhamdulillah sempat hadir kemarin Pak. Saya Maulid Nabi Muhammad SAW dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Bapak Haji Rajarin. Ya, alhamdulillah. Yang terhormat Sohibul Majlis, Sohibul Zawiyah, Akhi Nafillah, Bapak Haji Muhammad Awan Udhaya. Mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, sekeluarga, ayahanda, Al-Mukarram Bapak Haji Sarjum dan seluruh para jamaah, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, pembacaan burdah atau majelis ini kita laksanakan setiap malam Ahad. Ini putaran yang keempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqomah ila yaumil qiyamah, dan majelis ini mudah-mudahan akan menjadi wasilah kita akan dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaatnya Rasulullah bukan nanti di akhirat, tapi di dunia Rasulullah memberi syafaat. Sebagaimana Rasulullah memberi syafaat kepada Al-Imam Al-Busiri, pengarang burdah, yang ketika itu sakit diberi syafaat oleh Rasulullah menjadi sembuh seakan-akan tidak pernah kena penyakit. Mudah-mudahan termasuk kita semua, amin. Para hadirin, pembacaan burdah bila perlu sering kita baca. Sultanul Ulama Al-Habib As-Sayyid Salim Asyadili mengatakan bahwa ada satu hizib, ada satu zikir yang merupakan benteng Allah, yaitu Hizbun Nawawi. Kemudian Sultanul Ulama As-Sayyid Salim Asyadili mengatakan pembacaan burdah bentengnya dari Allah lebih kuat dari berbagai benteng. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Di dalam kitab burdah diterangkan bagaimana tentang akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pembacaan burdah hidup kita akan didesain oleh Allah. Kita orang-orang yang bisa melakukan meniru akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi Qori kita tadi membaca satu ayat yang sudah populer, kita hafal semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biasanya ayat ini hanya diterjemahkan. Ada di antara kita, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang harus diteladani, pembawa teladan. Itu arti secara letter belakang. Tapi di sana pakar-pakar tafsir mengatakan, kenapa Allah memberitahu, Allah memberi informasi kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah adalah manusia yang harus diteladani. Maaf, ini pernyataan siapa ibu-ibu? Pernyataan siapa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pernyataan Gusti Allah langsung menyatakan, hai umat Nabi Muhammad, itu loh ada dalam diri Nabi Nuh,
Nabi Muhammad SAW suri teladan akhlakul karimah. Coba, Rasulullah itu manusia hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Ibadahnya hebat enggak? Perjuangannya hebat apa enggak? Tapi Allah memuji Nabi kita Muhammad bukan perjuangannya, bukan ibadahnya, tapi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang dipuji oleh Allah adalah akhlaknya. Kenapa para hadirin? Kok akhlak? Maaf. Mudah-mudahan kita semuanya calon-calon penduduk surga. Amin. Kira-kira pengen nggak nanti hari kiamat dekat dengan Rasulullah? Mau daftar apa enggak? Coba dengarkan. Ini hadis paling sahih Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, akrabun nas ilayya yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqa. Sallu ala Nabi Muhammad. Di hari kiamat yang begitu dahsyat, hari kiamat yang begitu panas, hari kiamat yang begitu menakutkan, hari kiamat yang begitu ngeri, ada umatku yang dekat dengan aku. Kira-kira kalau di hari kiamat dekat dengan Rasulullah, panas apa sejuk? Takut apa tenang? Pengen? Apa kata Rasulullah? Itu umatku yang paling baik akhlaknya. Umatku yang paling baik apa? Akhlaknya. Mudah-mudahan kita hidupnya dirubah oleh Allah. Dengan pembacaan burdah, insya Allah akhlak kita akan semakin baik. Allahumma. Rasulullah pernah memberi informasi para hadirin. Ada umatku yang ibadahnya hebat. Ibadahnya apa? Hebat, tapi akhlaknya bobrok. Akhlaknya apa? Bobrok. Tadi Bapak Haji Imam Tabrani sudah mengatakan, ada sekarang di Indonesia kelompok-kelompok yang merasa benar sendiri, merasa benar. Allah, sahabat Umar pernah mengatakan, orang kalau mengatakan saya paling pinter, berarti dia paling bodoh. Berarti paling apa? Kalau mengatakan saya paling benar, berarti dia paling salah. Oh, hati-hati ya Bu ya. Ini sahabat Umar, sahabat yang selalu bersama Rasulullah, yakin bahwa beliau tidak mengatakan melainkan ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ngeri, Bapak Haji Imam Tabrani mengatakan ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa hanya dirinya yang masuk surga, lainnya tidak masuk surga. Allah, kalau dikiaskan dari tadi ya, orang yang mengaku paling pintar berarti dia paling, orang yang mengaku paling benar berarti dia paling, yang mengaku dirinya hanya yang masuk surga berarti ini kalau dikiaskan. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang penting Rasulullah dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi hadis sahih, Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Iya. Yang paling ngeri para hadirin, ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ketika Rasulullah berada di masjid, puluhan ribu sahabatnya mendengar pernyataan Rasulullah, semua umatku akan masuk surga. Semua sahabat tersyukur, sujud syukur. Senang apa senang? Kemudian Rasulullah mengatakan, illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak, Bapak Ibu kira-kira kepingin tahu yang mau apa yang tidak mau? Tapi Rasulullah menjelaskan, ya, yang mau yang bagaimana, yang tidak mau yang bagaimana. Itulah mahabbahnya Rasulullah, cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah mengatakan illa man aba,
Umatku semua akan masuk surga kecuali yang tidak. Para sahabat berteriak, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Orang yang taat kepada Rasulullah, ngikuti jejak langkah Rasulullah, ngikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ngikuti akhlaknya Rasulullah, itu orang yang bakal masuk surga. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man asoli," yang bertentangan dengan aku. Rasulullah mengatakan umatnya semua masuk surga. Kok ada yang mengatakan hanya dirinya yang masuk surga? Berarti bertentangan dengan Rasulullah. Bertentangan. Na'udzubillah. Wa man asoli, kata Rasulullah, orang yang bermaksiat kepadaku, bertentangan dengan aku, tidak mengikuti akhlakku, tidak mengikuti ajaranku, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Maaf, Bapak Ibu, tempat di akhirat hanya ada berapa? 2. Tempat di akhirat hanya ada berapa? 2. Surga dengan apa? Sebetulnya kalau saya yang ngomong, yang taat kepadaku masuk surga, yang tidak taat masuk mana? Rasulullah tidak mengatakan neraka, nyebut neraka aja nggak mau sama umatnya dari cinta. Man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku masuk surga. Waman asoli faqad aba, yang bermaksiat kepadaku, bertentangan dengan akhlakku, bertentangan dengan sunnahku, tidak mau masuk, tidak mengatakan neraka. Rasulullah tidak mau masuk. Masuknya kemana Rasul? Tidak tahu. Dari cintanya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikuti akhlak Rasulullah para hadirin. Kalau dakwah zaman sekarang seperti dakwahnya Rasulullah, kira-kira umat Islam beres apa beres? Beres apa beres? Coba nih para hadirin. Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim berarti ashabul kutub ba'dal Quran. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Coba lihat para hadirin, ikuti akhlak Rasulullah, ikuti kebijaksanaan seperti Rasulullah. Satu saat Rasulullah di Madinah di masjid sedang kumpul dengan ribuan para sahabat, tiba-tiba ada badui kafir. Badui kafir. Sekarang sih tidak ada badui ya, semua sudah jadi kota. Alhamdulillah. Ada badui, orang pelosok, datang ke masjidnya Rasulullah. Ketika masuk ke masjidnya Rasulullah, sepatunya dipakai. Sepatunya dipakai. Sahabat kepalanya dipegang, diginikan, apa namanya? Bahasa bacenanya. Singkir-singkirkan, ngerosol. Itu sahabat nangkel, rasanya pengen ngerimpung, pengen gebuk ini badui kafir. Tapi sahabat itu totok romo, sopan, jaga akhlak di hadapan Rasulullah. Allah. Sahabat semuanya itu badui yang kafir duduk di hadapan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah persis. Rasulullah tetap menyampaikan mau'idhah hasanah. Maaf, kalau di masjid dulu itu kan ada mihrab namanya. Tahu mihrab mana? Lubang yang untuk imam. Lubang yang untuk imam. Itu di masjidnya Rasulullah ada seperti itu. Tempat imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah duduk, belakangnya Rasulullah mihrab. Ini badui ngadepi Rasulullah. Di saat Rasulullah bicara, ini badui berdiri, masuk ke mihrabnya Rasulullah, dibuka celananya, kencing. Apa? Kencing. Ini sahabat
semuanya sepakat kalau begini nggak usah nunggu komando Rasulullah, tidak usah nunggu komando. Ini sudah kurang ajar, ngencini tempat sholatnya Rasulullah. Itu sahabat yang di belakang, di tengah, semuanya berdiri, ambil batu, ambil tongkat, suara gemeresak. Badui sambil kencing, sambil noleh ke belakang, sambil noleh. Lihat sahabat mau apa? Lempar. Rasulullah mengatakan, para sahabat, tongkat dan batunya taruh. Badui teruskan kencingnya. Allah. Teruskan kencingnya. Selesai Badui kencing, Badui datang di depan Rasulullah kembali. Iya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, para sahabat, kalau ada kasus seperti ini, sekali lagi, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau ada kasus seperti ini, jangan mendahulukan emosi, tapi yang didahulukan bijaksana. Coba kata Rasulullah, ini Badui kafir, baru kali ini masuk masjid, belum kenal Kalau Badui ini tadi lagi kencing, yang sebelah selatan lempar, Badui lari apa enggak? Lari sambil kencing kemana? Ke utara. Yang di utara lempar, Badui sambil kencing lari ke selatan. Kira-kira mesinnya kayak seret kencing apa enggak? Kata Rasulullah, kalau ada kasus seperti ini, tenang. Saya tadi katakan, kata Rasulullah, Badui teruskan kencingnya, biar kencingnya di satu tempat. Rasulullah mengatakan, khud dan minal ma, ambil satu ember dari air, siram aja. Ya ekstrak sama sih, kalau di Madinah nggak masalah, tinggal disemprot. Di Madinah dari mana? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya. Kemudian Badui dinasihati oleh Rasulullah. Badui, kamu harus tahu, ini masjid. Ludah saja yang suci tidak boleh di masjid, apalagi kencing. Badui itu mangkuk kepalanya. Iya ya Muhammad, karena belum masuk Islam ya. Spontan Badui mengatakan, hai Muhammad, aku datang dari pelosok Badui sana. Aku melihat, aku paling benci kepadamu wahai Muhammad. Tapi sekarang aku di hadapanmu melihat akhlakmu. Ingat nih, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lihat apa? Akhlakmu sekarang orang yang paling aku cintai di dunia engkau wahai Muhammad. Badui langsung nyelonong tangannya, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Masuk karena melihat apa? Melihat apa? Enggak pada pakai akhlak kita hari ini. Kamu bid'ah, kamu syirik, kamu calon neraka. Allah, Rasulullah udah ngajari seperti itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Setelah Badui itu masuk Islam, Badui berdoa, Allahumma arham Muhammadan wa tarham ma'ahu ahada. Ya Allah, berikan rahmat kepada Muhammad. Yang lain gak usah kasih rahmat, tapi mau mukuli aku. Rasulullah mengatakan, la tahajjar tawasi'an. Jangan mempersempit rahmat Allah yang luas. Itu sekarang sudah menjadi sahabatmu. Berdoa lagi, Badui, ya Allah, berikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh sahabatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau model begini kira-kira beres apa enggak? Langsung Badui itu berpelukan dengan para sahabat. Coba tadi para hadirin, kalau Badui ini kencing, para sahabat mau melempar, Rasulullah malah mendukung, lempar saja. Kira-kira mati apa? Sejarah akan menulis Muhammad membunuh seorang kafir di masjid. Hancur apa hancur? Inilah ajaran Nabi Muhammad yang luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah diperingati oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para hadirin, dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah
Syarah Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam Al-Jardani pernah cerita ada cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Ketika itu Rasulullah sudah wafat. Sayyidina Hasan masih kecil, Sayyidina Husain lebih kecil. Kemudian dua-duanya dengar adzan, langsung wudhu di rumah. Dua-duanya bergandengan, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain ke masjid. Sudah punya wudhu belum? Sudah belum? Sudah. Wudhu lagi di rumah. Ya. Sampai di masjid melihat ada orang tua, jenggotnya sudah putih, badannya sudah bungkuk, lagi wudhu, wudhunya salah. Lagi wudhu, wudhunya salah. Yang lihat adiknya Husain. Husain ngomong, Hasan, itu ada orang tua, wudhunya salah. Ayo kita betulkan. Katanya Sayyidina Hasan ngomong sama adiknya, kita ini anak kecil. Kalau menegur orang tua, barangkali marah. Kata adiknya, tapi wajib kita tegur. Kalau tidak kita berdosa. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Hasan, begini saja adik Husain. Ayo tunggu orang tua ini selesai duduk. Setelah selesai duduk, padahal Hasan sama Husain sudah punya wudhu. Sayyidina Hasan mengatakan, Bapak tua, saya dengan adik saya mau wudhu. Tolong dilihat barangkali ada salahnya. Allah, tolong dilihat barangkali ada. Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah, wudhu dengan sempurna. Selesai itu adiknya dipanggil. Husain, mumpung ada orang tua yang lagi lihat kita, ayo kamu wudhu lagi adiknya dengan sempurna. Setelah selesai, Sayyidina Hasan mengatakan, Bapak tua, kira-kira wudhu saya dan adik saya ada salahnya enggak? Orang tua itu berteriak, oh, kamu wudhunya sudah sempurna, yang salah wudhunya Bapak. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Organisasi Islam di Indonesia itu dipimpin oleh para ulama, bukan orang bodoh. Jadi seluruh yang dilakukan oleh organisasi Islam di Indonesia dipimpin oleh para alim ulama. Punya dasar apa enggak? Makanya Rasulullah paling senang kalau orang bisa bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam apa? Perbedaan. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Maaf para hadirin, tadi orang yang akan dekat dengan Rasulullah hari kiamat yang bagaimana? Yang baik begini para hadirin. Supaya kita akhlaknya baik, secara lahiriah kita berusaha mendengarkan seperti ini tadi. Ini kita mendengarkan seperti ini berarti niru akhlaknya Rasulullah SAW. Coba bayangkan satu kisah yang luar biasa. Al-Imam Ad-Daruqutni dalam sanadnya yang sahih pernah menceritakan di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad sholatnya 5 kali tiap hari, tidak pernah jamaah dengan Rasulullah. Selalu sholatnya jamaah dengan Rasulullah. Tapi aneh, sahabat Sa'ad mesti sholatnya di shaf yang paling belakang, tapi lurus dengan Rasulullah. Di shaf yang paling belakang, lurus dengan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau Rasulullah habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rasulullah menghadap jamaah, itu sahabat Sa'ad yang paling di belakang, lehernya dipanjangkan begini. Bahasa majalahnya kayak gini. Iya, kalau bahasa Brebesnya lodon namanya. Tahu nggak? Jadi lehernya panjang untuk melihat Rasulullah. Ya. Dipanjangkan lehernya begini untuk melihat wajah Rasulullah. Rasulullah ngamati itu sahabatku saat
mesti sholat itu paling belakang. Habis sholat, lehernya dipanjangkan. Satu saat ketika sahabat Sa'ad lagi memanjangkan lehernya, Rasulullah memanggil-manggil, Sa'ad, udnu ilayya. Sa'ad, sini mendekat, jangan jauh terus di sana. Sahabat Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, tidak perlu dekat. Yang penting aku sudah bisa melihat wajahmu ya Rasulullah. Dengan melihat wajahmu ya Rasulullah, hidupku jadi indah. Dengan melihat wajahmu ya Rasulullah, hidupku jadi tenang. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Rasulullah di dunia lewat mimpi, amin. Di akhirat lewat syafaat. Kita dekat dengan Rasulullah dengan akhlak kita yang baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sahabat Sa'ad tidak mau dekat. Terus Rasulullah melambek-lambek, Sa'ad sini, Sa'ad sini. Karena sahabat Sa'ad tidak mau didorong-dorong sama temannya. Sampai di depan Rasulullah. Ini hadis sahih, rawahu ad-Darqutni dalam sanad yang sahih. Sahabat Sa'ad di depan Rasulullah, Rasulullah mengulurkan tangan, ngejak apa? Ngejak apa? Salaman. Kalau kita kira-kira ada Rasulullah berebut apa enggak? Ketika Rasulullah ngajak salaman, sahabat Sa'ad tangannya disembunyikan. Tidak ya Rasulullah, aku tidak mau berjabat tangan dengan sahabat satu masjid. Heran, kenapa Sa'ad? Rasulullah pun heran. Sa'ad orang Islam, laki-laki sama laki-laki kalau ketemu berjabatan. Kata sahabat Sa'ad, ngerti Rasulullah, tapi aku tidak mau. Aku ngerti tapi tidak mau. Rasulullah tanya, sebabnya apa Sa'ad? Ya Rasulullah, aku ini tukang campur, tukang pacul. Tukang apa? Ngerti tukang pacul? Ya Rasulullah, aku tukang pacul. Tanganku kasar ya Rasulullah. Aku melihat tanganmu bagaikan sutra halus. Tanganmu empuk, tanganmu baunya harum. Tidak pantas tangannya Sa'ad yang tukang cangkul yang kasar nempel dengan tanganmu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak apa Sa'ad. Ayo Sa'ad. Tidak ya Rasulullah, malu. Tidak mau. Rasulullah mengatakan, betul tidak mau Sa'ad? Tidak mau. Ya sudah begini aja. Tidak usah salaman. Coba pengen tahu tangannya tukang pacul kasarnya seperti apa? Pengen tahu. Sa'ad mengulurkan tangannya, tangan yang kasar, jabatan tangan saja malu. Ketika tangan diulurkan, ditangkap oleh Rasulullah. Tangan tukang pacul yang kasar dicium oleh Rasulullah. Sambil mencium tangannya tukang pacul, Rasulullah sambil mengatakan, "Hada ya ahli jannah." Inilah tangan-tangan calon penduduk surga. Walaupun tukang pacul, tapi jamaahnya tidak pernah ketinggalan. Sallallahu alaihi wasallam. Akhlak apa Daud? Tangannya tukang pacul di ini ulama malah dituduh ahli bid'ah. Kita beres apa enggak? Sallallahu alaihi wasallam. Ayo, mari kita berusaha secara fisik, secara badaniah kita mendengar kisah-kisah Rasulullah. Secara batiniah kita berdoa, supaya bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah, menteladani Rasulullah. Malam hari ini saya ingin memberi hadiah sama para jamaah. Saya melihat seorang ulama besar, kita semuanya sudah kenal para ulama, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam. Dalam kitabnya Tajul Arus halaman 4, beliau mengajarkan satu doa supaya kita bisa mengikuti akhlaknya Rasul, baik cara bicara atau perbuatan Rasul. Doanya pendek. Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Pendek apa panjang?
pendek, tapi kira-kira kalau saya baca 3 kali apa enggak? Langganan dikasih tulisannya itu ya. Alhamdulillah saya bawa tulisannya karena saya cinta sama jenengan semua supaya niru akhlaknya Rasul. Ayo Satgas Banser, ayo dibagi, ayo dibagi. Sallallahu alaihi Rabbana, ayo sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rij'al al-muhsinin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rij'al al-muhsinin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rij'al al-muhsinin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim. Anta al-Jawad al-Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rij'al al-muhsinin, Alhamdulillah sudah dapat semua pemansal. Ayo kita baca bersama-sama. Mas, cukup. Saya bawa 2.000 dolar. Mungkin yang hadir hampir 1.500. Alhamdulillah. Saya baca, kalau saya membaca, Bapak Ibu dengarkan. Kalau saya berhenti, Bapak Ibu yang baca. Siap? Semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-mutaba'ata li rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'al. Itu artinya ada di bawahnya. Yang intinya kita minta sama Allah, mohon sama Allah supaya bisa mengikuti, menteladani Nabi kita Muhammad SAW dalam berbagai hal. Cara ngomongnya Rasulullah, cara berbuatnya Rasulullah. Akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Orang yang akan dekat dengan Rasulullah hari kiamat.
Bapak, Ibu, seluruh para habaib, para ulama, saya ijazai, diterima ya? Dan saya ijazai, bisa mengijazai kepada siapa saja. Bacanya kapan? Lebih baik dibaca selesai sholat 1 kali, bagus, 3 kali akan Alhamdulillah. Tepat jam 11 seperti biasa kita pengajian sampai jam 11. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini istimewa. Amin. Kita semuanya mendapatkan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan apa saja yang tadi kita dengar, mendapat ridho dari Allah, mendapat syafaat Rasulullah, mendapatkan madad dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyah sholihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari bersama-sama kita berdoa, yakin doa kita diijabah oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi